Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini 7 Desember pukul 17:13 ya guys. Jadi eh beberapa hari lalu Pak Juliari Sunendar itu dia posting kira-kira postingannya begini. Jadi dia posting sebuah saham yang sayangnya memang tidak disebutkan industrinya apa. Pak Jo tidak menyebutkan industrinya apa. Tapi beliau memberikan info bahwa pertama, perusahaan ini punya kas hampir dua kali lipat dari market cap-nya saat ini, guys. Ada cukup banyak perusahaan yang saat ini kasnya melimpah, ya. Kemudian yang kedua, sudah 7 tahun absen membagikan dividen. Yang ketiga, dia small cap, bukan cap yang besar. Jadi bisa dikatakan ya micro cap atau small cap itu biasanya di bawah 5 triliun atau mungkin bisa di bawah 1 triliun. Yang keempat, habis menjual sebagian aset. Nah, gue update di story kan, gue nge-repost gitu ya, nge-repost postingannya Pak Jo itu. Akhirnya banyak yang DM, bang apa nih, apa coba kita bahas ya. Terus terang gue pribadi nggak bisa menebak dengan pasti yang beliau maksud itu saham atau perusahaan apa. Tapi akhirnya setelah dikulik-kulik dan ada beberapa teman-teman di Instagram yang komen juga, kayaknya ini bang, easy, ada yang jawab juga easy, ini jawabannya gitu. Wah, berarti dia udah tahu nih. Jadi akhirnya mengerucut yang namanya MD. MD ini Megapolitan Development Tbk nih. Development Tbk. Jadi MD ini ya perusahaan real estate ya, perusahaan properti kayak GPRA, dia juga ada pendapatan dari sewa apartemen, penjualan rumah juga ada. Cuman memang dia nggak gede kayak Ciputra, kayak Bumi Serpong, nggak. Nah, yang menarik adalah setelah dikulik, setelah dicek, apa yang disampaikan oleh Pak Jo ini masuk semua. Jadi, MD ini dia sekarang lagi punya 730 miliar. Padahal market cap-nya dia itu hanya sekitar 450 miliar. Kan hampir 2 kali market cap-nya dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia 7 tahun absen membagikan dividen. Praktis dia terakhir membagikan dividen itu di tahun 2017. Berarti kan dari tahun buku 2016. Ya kan? Nah, dia small cap juga. Jadi cap-nya tadi gue bilang 459 miliar. Dan dia habis menjual sebagian asetnya. Jadi biasanya kas atau setara kasnya si Megapolitan Development ini, gue udah baca laporan keuangannya dari beberapa tahun sebelumnya. Ya, kayak tahun 2023 dan 2022, kemudian 2021 dan 2020, serta sebelumnya. Rata-rata itu dia punya kas ya sekitar 50 miliaran aja, 50, 60 miliaran, kayak begitu guys. Nah, sekarang dia punya kas lebih dari 700 miliar. Nah, ini guys, 730 miliar. Oke, kita lihat guys ya. Kemudian, nah ini revenue dia atau penjualan usaha dari sisi top line per 30 September 2023 itu cuma 98 miliar. Di tahun 2024 tanggal 30 September itu naik hampir 10 kali lipatnya dibanding September 2023, yakni ada di angka 950 miliar. Sekarang kalau kita cek, ya dia ada penjualan tanah. Nah ini guys, penjualan tanah yang sebesar 847 miliar. Ya, transaksi penjualan berada di Depok, Bogor, dan Tangerang. Jadi memang perusahaan ini banyak mengembangkan di wilayah Cinere. Tahu Cinere ya, Jakarta Selatan. Sebenarnya deket juga sih dari rumah gua. Rumah gua di wilayah Tangerang, dekat dengan Cinere. Ya, lebih deket lah daripada ke Bekasi atau ke Cikarang. Jadi dia banyak di Cinere, di Sentul juga ada, di Bogor juga ada. Ya, Sentul Bogor. Nah, pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, terdapat pendapatan ke satu pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasi, yakni sebesar 827 miliar. 827 miliar ini kalau dibandingkan
950 ya. Ini udah bukan 10% lagi, guys. Ini lebih dari 80% harusnya nih ya. Coba ya kita hitung. 827 berbanding dengan 950. Ya, lebih dari 80%, bener kan? Tepatnya 87% disumbangkan dari penjualan tanah ke PT Ciputra Indah Gria Asri. Ya. Nah, sekarang menariknya adalah begini. Pak Jo, beliau menyebutkan bahwa kalau misalkan seluruh penjualan ini atau kas yang saat ini dia miliki dibagikan sebagai dividen, karena dia udah lama nggak bagi dividen ya, dia coba bagikan dividen. Sekali lagi, dividen ini bukan sesuatu yang pasti diberikan oleh perusahaan seperti Megapolitan. Ya, belum tentu dia akan membagikan. Tapi kita berbicara andai. Andai saja dia membagikan dividen 10% dari kas yang dimiliki saat ini, berarti kan sekitar, anggap aja sekitar 70 miliaran. Ya, gue tadi ngitung juga. 70 miliaran berbanding dengan adalah 10%. Kira-kira 10% dari kas yang dia miliki saat ini. Dan memang di tahun 2017 terakhir, kemarin, itu dia membagikan dividen payout ratio 10%. Nah, ya, tetap ini nggak bisa dijadikan acuan ya. Tapi sekali lagi, andai apabila dia membagikan dividen 10% dari kas yang dimiliki, yakni sebesar 70 miliar, maka setelah gua hitung-hitung, dia bisa membagikan dividen per share, ya, ini nih guys, DPS, sebesar 20. Kayak gitu guys. Nah, kalau misalkan harga saham yang saat ini, harga sahamnya si MD berapa? 136. Ya, ini harga saham. 136. Berarti setidaknya dia bisa mendapatkan dividen yield itu 14%-an. Kayak gitu guys. Itu kalau yang dibagikan adalah 10% dari kas yang dimiliki saat ini. Kita nggak tahu ya, nanti di 2025 itu dia membagikan atau tidak. Tapi kalau dibagikan semua, nggak realistis. Pak Jo menyampaikan hal tersebut. Tapi masa sih nggak bisa dibagikan 10% dari kas yang dimiliki? Itu masih realistis loh. Dan dengan kondisi seperti itu, dividen yield-nya adalah 14% kalau dari harga saat ini 136. Sudah begitu, secara PBV dia juga murah. Jadi ini perusahaan value investor, ya mungkin akan ada yang suka dengan saham ini gitu loh. Dia punya PBV 0,25, ya sudah sama seperti tahun 2022. Kemudian dia juga saat ini ekuitasnya jumbo, ada di angka 1,8 miliar. Kita juga belum tahu, gue pribadi memang belum lebih rinci lagi ngulik MD ini akan diapakan uangnya, tapi sampai saat ini belum ada informasi. Yang jelas dia sangat memiliki kemampuan apabila si perusahaan mau membagikan dividen per share sebesar 20. Kayak gitu guys. Jadi itu yang menarik guys ya. Dan ini video gue buat karena memang banyak yang DM tadi. Karena gue belum sempat balas satu persatu. Akhirnya ya udah. Ingat guys, yang dimaksud oleh Pak Jo belum tentu saham ini. Belum tentu saham ini. Ya. Cuman kalau misalkan berdasarkan kriteria-kriteria yang beliau sampaikan, MD salah satu saham yang masuk kriteria yang Pak Jo sebutkan tadi. Kayak begitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya guys. Sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.